Kita akan bicarakan dulu sedikit pelaksanaan ya daripada KTB yang saya mau pastikan kembali dengan semua komisi ya, dari remaja sampai usia indah. Pertama, dalam satu pertemuan KTB, apa saja yang mau kita lakukan di situ? Ya. Ini susunan acara pembagian waktu dalam pertemuan KTB. Ini saya set di 1 jam 20 menit. Tapi nanti kita kan sudah lakukan beberapa waktu ya, mungkin sudah 1-2 bulan lalu atau 2-3 bulan sudah. Nah, coba ikutin time referensi waktu ini. Lalu kita nanti evaluasi lagi apakah itu udah pas belum dengan kita. Nah, jadi dalam KTB itu kita harus mulai pujian dan doa pembukaan. Ya. Kalau ada kita bagi jadi 2 KTB, kamu kumpul dulu semua sama-sama. Ya. Jadi pilih mungkin 2 lagu kita nyanyikan bersama. Ya, lalu doa pembukaan. Setelah itu baru kita pisah ke kelompok masing-masing. Di pria sampai saat ini masih 1 KTB ya. Di pria ya. Nah, lalu untuk Bible study, ini kita mau gunakan 40 menit. Jadi pengajarnya di situ menjelaskan, dan kita bisa diskusi, bertanya, ya untuk memahami apa yang kita bacakan. Dan yang penting lagi adalah kita harus juga melihat dari bacaan itu bagaimana aplikasi atau penerapannya dengan kita. Nah, jadi jangan hanya sekedar berusaha memahami apa yang tertulis, tapi juga harus digali aplikasinya untuk kehidupan kita. Nah, itu kita gunakan 40 menit. Ya, 40 menit itu cepat sekali dan dia hanya akan efektif ya kalau pengajarnya itu mempersiapkan diri dengan sangat baik. Ya, kalau tidak semua orang lagi menunggu-nunggu dan membuat waktu 40 menit habis, tak banyak dipelajari. Tapi dengan persiapan bagus, lancar sekali, banyak hal bisa kita dapatkan dalam 40 menit. Setelah itu kita berikan waktu 30 menit untuk sharing. Ya. Nah, tentu 30 menit kemungkinan ya hanya beberapa orang bisa sharing. Nah, kita gini lah ya Bapak Ibu, kalau kita melihat ada lebih dari 2-3 orang yang rasanya ingin sharing, maka kita atur waktu kita sendiri. Ya mungkin kita cukup bicara mungkin 5 menit lah. Ini yang kamu habiskan sendiri itu loh, 30 menit itu. Ya. Karena bercerita 30 menit itu cepat juga itu. Habis 30 menit. Lalu semua orang hanya dengar kamu 1 orang cerita. Saya rasa juga bukan hal yang baik. Mungkin ada banyak hal yang kita ingin sharingkan. Tapi pilih 1 hal. Ya, atau 2 hal. Dan bicarakan lebih detail. Ya, lebih detail. Sehingga orang mengerti apa yang sedang kamu alami. Bisa ikut merasakan. Oke? Nah, jadi yang mengatur juga harus lebih pintar lah. Kalau dia ngomongnya sebenarnya sudah tidak ada arahnya gitu loh. Sudah tak tahu dia lagi ngomong apa. Mungkin kamu bisa pakai bahasa yang sopan. Ya, alihkan ke yang lain, ada yang mau cerita, tidak. Ini penting sekali. Karena kadang-kadang kan terjadi. Ada 1 orang dia bicaranya tak jelas. Sana sini tak jelas, tidak apa. Lalu semua orang tuh pada dasarnya hanya lagi sabar menunggu dia selesai. Tapi ini tidak sehat. Tidak sehat. Karena lain kali orang jadi malas sekali. Apalagi kalau dia bicara lagi gitu loh. Semua jadi malas sekali. Jadi yang pimpin harus pintar-pintar. Kalau ada yang ngomongnya memang sangat tak begitu bermanfaat ya, kamu harus arahkan ke orang lain bicara. Tapi kasih dia bicara sebentar. Arahkan lagi. Tapi pakai
bahasa yang sopan, ya, supaya orang itu tidak merasa kamu suruh dia berhenti, jangan bicara. Nanti dia merasa sedikit kecewa, itu lebih sulit lagi. Pakai bahasa yang baik, ya, lalu orang lain bisa sharing. Kita mau sharingnya itu sharing yang betul-betul itu berguna bagi semua yang hadir. Ya. 30 menit. Nah, di sini juga kita bisa sharingkan tentang penginjilan. Ya. Penginjilan itu mungkin ya lebih sering harus yang memimpin itu yang sharingkan. Jadi dia harus datang dan persiapan. Ada satu kisah yang mau saya sharingkan tentang penginjilan. Kalau anggotanya ada yang bisa sharing hal itu ya syukurlah. Tapi kalau tidak ya kita yang pimpin harus bisa sharing sesuatu yang menarik gitu. Ya. Nah, jadi hitungannya itu ada 80 menit, 1 jam 20 menit. Nah, sekarang pertanyaan, kalian rasa 1 jam 20 menit itu kelamaan tidak? Hah? Kita ini workshop, kita mau kira-kira waktunya itu yang pas untuk semua kelompok. Remaja, 1 jam 20 menit kamu rasa kelamaan tidak? Selama ini berapa lama KTB-nya? Hah? Selama ini 50 menit semuanya. Firman Tuhan berapa lama? Firman Tuhan setengah jam, kamu sisa 20 menit. Ada nyanyi? Nyanyi Hah? Nah, ini harus masukkan pujian. Satu pertemuan total itu berapa menit kita bagi, ya. Jadi saya usulkan ya untuk nyanyi doa pembukaan cukup 10 menit lah. 2 lagu doa pembukaan saya rasa bagus, ya. Muda-mudi selama ini saya lihat kalian sampai jam 10 ya. Ya. Hah? Kalian sharing dari jam 7 sampai jam 10? Karena ada 2 kali aku lihat, jam 9.45 masih belum bubar. Hah? Enggak, di dalam. Bukan di aula loh. Oh, bukan KTB kan? Nanti 3 jam KTB nanti semua hilang. Oke. KTB kita juga tidak boleh terlalu lama ya. Karena kamu suka, belum tentu yang lain suka loh. Ya orang tuh punya ada waktunya. Jadi kita harus fixkan waktu yang kira-kira semua cocok. Lalu kita ikutin waktu sampai udah selesai. Jangan kamu perpanjang. Beberapa mungkin senang, beberapa mungkin kurang senang. Lama-lama dia tidak mau ikut lagi. Karena dia merasa terlalu lama. Wanita biasa berapa lama? 1 jam termasuk semuanya. Jadi firman Tuhan berapa lama? Oh, hanya firman Tuhan dan berdoa. Tak ada sharing. Tak ada sharing. Oh, di sharing untuk pokok doa aja. Ini monolog apa dialog firman Tuhannya? Jangan monolog. Monolog itu hari Minggu, monolog. KTB jangan lagi kalian buat seperti monolog. Ya. KTB harus belajar bersama-sama. Tapi satu guru yang mengerti. Tapi kasih orang kasih pandangan. Seperti kita nih. Seperti tadi. Anak jeru ya. Nah, pasti banyak orang tidak mengerti nih. Kita bisa tanya, Ibu Yesi, kenapa ya Daud ngomongnya seperti itu? Apakah itu kasar? Ya? Atau ada maksud tertentu? Mungkin dia punya ide. Dia kasih jawaban A. Oke, tak apa. Karena dia agak-agak. Kita tanya lagi Ibu Nelly Merdekawati, kenapa disebut anak-anak jeruya? Kamu kan pasti pikir-pikir ya. Pasti punya ide kan? Kasih orang ngomong. Tetapi pengajarnya nanti harus jelaskan maksudnya adalah ini. Jadi tidak boleh orang pulang semua pikir maksudnya A, maksudnya B, maksudnya C. Suka-sukalah kalian mau maksudnya apa. Tak boleh seperti itu. Firman Tuhan itu hanya punya satu makna.
Yang mengajar harus tahu persis itu maksudnya apa. Setelah orang diskusi kasih pandangan, kalau mereka jawabnya benar, ya kita puji Tuhan nih, jawabnya benar nih. Tapi kalau semua salah, kamu kasih tahu jawaban yang tepat, ya, jawaban yang tepat. Oke, jadi kita usahakan jangan lagi monolog, ya. Semua komisi kan punya pengurus. Nah, pengurus komisi yang harus berusaha untuk berinteraktif dalam diskusi. Mungkin anggota yang lain agak segan, ya, atau masih hatinya belum begitu sampai di komisi wanita. Orangnya sampai, hatinya belum sampai, gitu. Sehingga dia hanya ya ikut KTB, ikut-ikutlah. Ya ada yang ngomong, aku dengar-dengar nih, tapi hatinya belum situ. Jadi dia tak ada yang mau ditanya. Tak ada juga yang mau dia ngomongkan. Ada juga seperti itu. Tapi pengurus komisi yang berusaha untuk pimpin. Maksudnya mereka lah yang berusaha untuk bertanya, ya untuk menjawab. Sehingga suasananya menjadi interaktif. Mudah-mudahan itu bisa juga membuat yang lainnya tertarik untuk bertanya atau ikut menjawab. Ya. Pakai bahasa yang sopan di KTB, ya. Jangan saya tanya gitu loh, Pak Edi, itu maksudnya apa? Lalu dia jawab, aku gitu loh, tertawain dia. Ya kan? Karena bisa saja ya, orang tuh jawabnya salah sekali gitu loh. Betul-betul out of the way ya. Sehingga kita merasa kok bisa sampai dia jawabnya sejauh itu saja. Kita tawa terbahak-bahak. Lalu yang lain semua ikut tertawa. Dia pun mungkin terpaksa ikut tertawa. Tapi dalam hatinya pikir, kenapa sampai begitu ya aku ditertawain gitu. Lain kali ya waktu dia kalau mau ngomong, dia pikir lama itu. Ini udah salah atau belum nih? Udah tepat atau belum nih? Nah, kita hati-hati. Walaupun orang salah jawab itu tidak apa. Ya namanya dia akan lagi coba memberikan jawaban. Tak apa. Jadi pakai bahasa, jangan bikin orang tersindir. Jangan merendahkan orang. Jangan membuat orang merasa dia itu sangat tak bisa. Nanti dia tak mau ikut KTB. Oke, hati-hati ya. Anggota semua begitu. Jadi bantu, terutama dari pengurus komisi, bantu buat suasananya interaktif. Sebetulnya kalau dipersiapkan dengan baik, pertanyaan-pertanyaan itu sudah bisa dikirim ke anggota. Jadi anggota itu sudah bisa di rumah, mereka belajar-belajar dulu ya. Nah, sehingga nanti dia ke sana hanya untuk pastikan apakah pemahamannya sudah benar. Itu akan membantu diskusinya itu jadi sangat hidup dan menarik. Karena semua datang sudah kerja PR. Ya sudah ada persiapannya. Jadi saya rasa harusnya buatnya sampai seperti ini. Q&A-nya itu, Q-question-nya itu harus dikirim dulu ke anggota. Gitu. Nanti saya ajarkan gimana cara buat pertanyaan dengan sangat mudah. Ya, sehingga ini tidak jadi beban bagi pengajarnya. Oke. Nah, jadi ingat ini, nanti ini saya kirim ke grup. Jadi kalian punya pegangan. 10 menit puji-pujian dan doa, 40 menit Bible study dan carikan aplikasinya. Dan 30 menit terakhir untuk sharing dan doa. Ya. Kalau kita bagi kelompok, setelah sharing dan doa, kita kumpul kembali. Saya rasa tak usah, paling untuk doa penutup saja. Tak usah datang kembali lagi untuk berdoa lagi, itu tak usah lagi, cukup lah. Karena udah 1 jam 20 menit. Ya, oke, boleh? Jadi ini polanya, ya ikutin pola ini. Nah sekarang kita bahas susunan petugas dan pengajar di KTB. Ada 3 orang dalam setiap pertemuan KTB, yaitu yang pimpin pujian dan doa pembukaan 1 orang, yang mengajar 1 orang, lalu 1 orang lagi yang pimpin untuk sharing. Boleh? Jadi lebih banyak yang terlibat di dalam satu KTB. Kalau 1 orang saja ya yang buat, dia pimpin nyanyian, dia ngajar, dia sharing, kan lainnya hanya ikut. Kita jadikan tempat lebih banyak orang bisa ikut melayani. Nah, jadi komisi harus menyusun jadwal petugasnya. Ya, KTB ini yang pimpin pujian dan doa pembukaan siapa? Yang mengajar siapa? Yang pimpin sharing nanti itu siapa? Disusun jadwalnya, mungkin jadwalkan dia per 3 bulan atau per 6 bulan. Ya, sehingga semuanya tahu bahwa dia yang lagi bertugas. Boleh? Nah, susunan pengajarnya ya, untuk remaja itu Evangelist Dedi sama Lausre Servina, benar? Benar ya?
Ini orangnya fix, tetapkan. Untuk muda-mudi, Evangelist Jansel dan Evangelist Maritus. Benar? 2 orang ya. Kalian baginya gimana? Campur laki perempuan atau laki dan perempuan masing-masing? Kenapa begitu? Ya. Tapi salah satu kalian sharing sama perempuan semua. Betul. Tak bisa juga mereka sharing karena kamu ada. Mungkin dicampur aja lah. Ya, campur aja. Untuk Komisi Wanita, Diaknes Dasni dan Ibu Desna. Benar? Oke. Pria saat ini masih saya sendiri yang pimpin. Tapi kalau kelompoknya berkembang, kita akan pecah jadi 2. Sementara 1 dulu. Untuk usia indah, saya dan Dermah. Nah, usia indah itu kita pecahnya begini. Satu kelompok yang benar-benar sangat baru atau yang benar-benar perlu dibantu pertumbuhannya seperti belajar berdoa. Itu saya yang pegang. Jadi itu betul-betul sangat-sangat slow, ngomongnya sedikit-sedikit, ya. Lalu doanya pun pelan-pelan, satu-satu pelan-pelan. Karena ini benar-benar lagi mengajar yang baru sekali. Ini satu kelompok lagi untuk yang sudah lama di gereja. Nah, itu Derma yang pimpin. Oke. Nah, jadi untuk beberapa waktu ke depan, ini susunannya dulu, ya. Kemudian bahan pelajarannya. Di remaja belajar kitab Yakobus. Benar? Benar ya? Muda-mudi belajar apa? Oh, Injil Markus. Wanita? Yakobus. Pria belajar surat Efesus. Usia indah juga belajar Markus ya. Ternyata yang Markus ada 2 kelompok. Jadi ini bahannya. Nah, sekarang gini. Kalian sudah bagi belum buku itu? Satu kitab Markus sudah dibagi belum? Mau berapa pertemuan? Kita tak boleh ya. Besok Sabtu ini mau belajar Markus. Oh, kita lihat ya. Kira-kira mau dari pasal berapa, ayat berapa ke ayat berapa ya. Jangan kejar tayang. Tahu tak kejar tayang? Besok mau buat malam Hamara ini kita kira-kira agak malas lah. Kita besok 5 ayat saja gitu. Kamu jangan buat seperti ini. Ya, ini pelayanan ya, bukan main-main. Jadi kamu harus plan. Satu kitab Markus dibagi. Mungkin 1 tahun kemungkinan tak selesai. Tapi kita harus bagi dalam porsi di mana kita rasa dalam satu pertemuan itu bisa dibahas dengan cukup baik. Mau beberapa ayat, kita harus nilai. Ya. Kalau di situ ada banyak sekali petunjuk, mungkin 1-2 ayat sudah cukup. Tapi kalau di situ adalah sebuah cerita yang mungkin 15 ayat, ya tidak apa ambil 15 ayat. Karena itu banyak sekali ceritanya. Poinnya mungkin tidak banyak. Jadi guru yang mengajar, kamu harus susun. Satu buku itu harus dibagi selesai. Ya. Lalu nanti setiap waktu kita mau pertemuan, kita sudah tahu nih, sesuai dengan pembagiannya besok, ini berarti inilah ayat-ayatnya harus kita bahas. Dengan demikian, kita bisa persiapan jauh lebih awal, karena sudah tahu mana saja yang akan kita bahas dari minggu ke minggu. Pertanyaan sekarang, sudah susun belum? Remaja sudah susun belum? Hah? Susun 1 Yakobus kamu bagi ke berapa pertemuan? Oke, tak apa. Nanti kumpulkan sama saya, ya. Muda-mudi sudah bagi belum?
Satu buku udah dibagi belum Markusnya? Lima bulan berarti 10 pertemuan. Berapa pasal? Oke. Nanti kamu setelah bagi semua harus masuk akal ya. Ya harus masuk akal pembagiannya itu. Nanti kirim ke saya juga ya. Wanita, Yakobus, berapa pertemuan? 14 pertemuan ya. Mungkin cukup oke lah, tapi masih tebal ya. Karena surat itu berisi petunjuk gitu loh. Setiap ayat itu petunjuk. Sehingga yang dibahas jadi banyak. Kalau Markus ya bisa 20 ayat ya, itu hanya satu peristiwa ya. Sehingga lebih enak gitu. Oke, kita coba dulu ya, kirim ke saya juga. Pria udah saya bagi kita Efesusnya, bisa lupa, saya udah bagi kemarin. Usia indah Markus masih on the way dibagi, dan masih on the way ya. Kapan sampainya? OTW terus kamu. Tak apa, nanti bagi ya. Nah sebetulnya kita kalau mau bagi secara kita sendiri mau bagi juga boleh. Itu akan bisa lebih tepat. Tapi kita bisa juga pakai ChatGPT untuk bagi. Ya. Setelah dia bagi, lalu kita menilai satu pertemuan ayat ini oke enggak. Lalu kita bisa sesuaikan. Tapi itu kerja lebih cepat karena dia udah bagi tuntas tuh. Satu surat itu semua udah dia garis besarnya udah bagi. Dan ChatGPT itu sangat pintar. Kalau dia garis besarnya itu selalu tepat gitu, selalu tepat. Cuma kita yang menilai apakah satu porsi ini bisa kita selesaikan tidak dalam satu pertemuan. Kalau kita merasa tak bisa, kita harus pecah sendiri. Nah, Allah itu bisa bantu kita kerja. Ya. Oke. Nah, sekarang saya mau bicara tentang bagaimana kita menggali, belajar firman Tuhan. Dan ini bisa menolong pengajar untuk mempersiapkan bahan materinya. Nah, itu berbicara tentang artificial intelligence. Nah, ini sudah muncul sekitar 1 tahun lebih lah. Ya, 1 tahun lebih AI itu. Tapi saya rasa baru beberapa bulan terakhir itu menjadi sangat-sangat kencang sekali. Ya. Dan saya udah pakai dia beberapa bulan dan ternyata saya rasa itu sangat-sangat berguna. Makanya saya mau ngajar Bapak Ibu bagaimana gunakan terutama ChatGPT untuk belajar firman Tuhan. Sebagai konteks ya, sebelum ini kalau kita ingin memahami sesuatu di dalam kitab suci, ya contohnya tentang anak-anak Zeruya itu. Apa maksudnya? Ya ada Daud ngomongnya seperti itu. Kalau dulu kita punya pertanyaan ini, gimana kita cari jawabannya? Kamu pergi baca kitab, kamu tetap tidak ngerti. Ngerti kan? Karena di situ terus seperti itu. Nah, kita pikir kenapa ya? Kita ngerti ini. Lalu kita harus pikir, ini apa ya masalahnya? Apakah ini masalah budaya? Mungkin kita pikir mungkin bahasa budaya. Lalu kita harus cari ini. Cari buku yang berkaitan dengan budayanya orang Yahudi. Ya, kalau suku-suku kita dapat bukunya. Belum tentu dapat juga. Kalau kita di perpustakaan, mungkin di sebuah seminari sekolah teologi, kita mungkin bisa ke sana lalu temukan beberapa buku ya, Bible Manners ya, Bible Custom and Culture, seperti kita temukan beberapa buku lalu kita baca ini. Celaka kali udah sama ke ujung masih tak ada bicara Zeruya. Jadi baca cepat satu buku kamu tak dapat apa-apa. Itu dulu. Kalau dulu kita meriset itu akibatnya. Ya, atau kita cari kamus. Kita cari kamus Zeruya. Tapi di situ dia hanya jelaskan Zeruya itu siapa? Zeruya itu ada kakaknya si Daud. Dia tidak jelaskan kenapa Daud panggil, anak-anak Zeruya. Dia tak jelaskan. Jadi setelah kita cek ke kamusnya pun, tak dapat juga informasi. Pusing itu. Zaman dulu, susah sekali.
Studi pustaka itu susah sekali. Karena kita bisa ke perpustakaan, cari-cari buku yang ada, kita coba baca-baca, juga tak ada informasinya. Akhirnya kita tak bisa jawab pertanyaan saat itu, karena tidak ada jawabannya. Lalu kalau ada orang, dia spekulasi, kira-kira, tapi spekulasi tak boleh dikotbahkan, karena spekulasi itu hanya imajinasi kamu. Tak bisa kamu khotbahkan spekulasi kamu. Kita tak bisa biar semua anak-anak jeru ya, hai itu maksud begini. Spekulasi kamu tak bisa. Akhirnya topik itu tak bisa disentuh. Dulu tuh ngeri itu. Zaman-zaman itu kalau dikasih topik khotbah itu ngeri-ngeri sedap kata orang bilang. Kenapa? Karena mau cari pengetahuan informasinya belum tentu dapat. Apalagi kalau kamu di kota kecil, tak ada perpustakaan, susah sekali. Lalu muncullah Google, ya. Nah, ini sudah hampir 20 tahun lah. Google sudah sangat enak, karena kita bisa search informasi pakai keyword, kata kunci, ya. Kalau kamu tulis, hai anak-anak Juria, nanti keluar website yang ada kata-kata ini kan, keluar. Jadi setiap website itu pasti sudah ada kata ini, pasti sudah ada sebut-sebut hal ini. Tinggal kita cek satu-satu. Halaman pertama, klik, buka semua. Ada tak dia jelaskan, hai anak juri kenapa? Seringkali sudah ada. Kalau kata kuncinya sudah muncul, jawabannya sering ada. Itu sudah sangat menolong kita di dalam belajar, dalam tulis makalah, ya dalam mencari jawaban. Sangat tertolong saya kasih tahu kalian. Dibandingkan zaman dahulu, yang harus ke perpustakaan. Benar kan? Lalu muncullah si ChatGPT setahun lebih yang lalu. Wah, ini benar-benar pertolongan yang luar biasa. Karena kamu hanya tulis, hai anak-anak Julia, apakah maksud kalimat ini? Lalu ChatGPT akan pergi ke semua data yang pernah dia lihat, namanya di train. Lalu dia temukan polanya, dan dia kasih kamu jawabannya, dan dia kasih kita informasi yang kita tidak tanya lagi. Nah itu loh, anak-anak Juria dia kan ini ada gini, dan banyak informasi dia kasih sekaligus. Jadi kita dengan sekejap mata, orang bilang knowledge at the fingertips. Itu knowledge at the fingertips begitu. Kamu klik saja dalam hitungan detik, keluar semua. Tapi yang berbayar lah ya. Yang gratis aku tidak tahu. Kalian pakai berbayar apa gratis? Ada sesuatu itu keluar. Ya. Yang gratis tak begitu dalam. Kemudian juga kadang-kadang dia lelet. Dia tak kasih kamu jawaban terus. Dia tunggu, dia putar. Tapi ke berbayar, kapan kamu tanya, kapan dia jawab. Namanya berbayar. Ngerti? Nah. Jadi sekarang kita mau tahu suatu hal itu begitu mudah. Ya tinggal ketik sana dan dia akan langsung jelaskan. Tapi kamu harus selalu minta dia sebutkan referensinya. Ya. Kalau itu satu hal yang penting, kamu harus double check ke referensinya itu. Kalau dulu kita mesti harus ke search engine ya, cari referensinya. Lalu kita sekarang dia kasih tahu kamu tulisan saya ini informasi didapat dari website ini. Dan kalau ini isu yang penting, kita takut ChatGPT-nya salah baca, dia salah paham. Jadi kita harus baca sendiri untuk pastikan apa yang itu benar gitu. Ya. Karena ChatGPT bisa salah loh, saya kasih tahu kamu. Saya tanya kamu. 9,9 9,11 dua angka ini mana lebih besar? 9,9 kan? Tapi ChatGPT bilang 9,11. Kenapa? Dia lihatnya terpisah. Dia lihat 11 besar 9. Itu masalahnya. Ya. Dan satu hal lagi dengan ChatGPT, kamu harus paham. Dia akan menjawab mengikuti informasi yang kamu berikan. Contohnya, kalau saya bilang, ChatGPT tuliskan biografi singkat untuk Ibu Francisca Jappi.
Kalau satu kalimat ini dia pusing tuh, dia pusing. Dia pikir, siapa itu Mbak Francisca Jappi itu? Tapi kalau aku bilang, tulis sebuah biografi singkat untuk Ibu Francisca Jappi, lulusan dari UGM, direktur dari Danka. Wah, dia pintar sekali ngarang. Dia pakai data ini. Ada yang ngarang, sudah cerita itu untuk kamu. Lalu kamu baca, wah pintar sekali Danka kenal saya. Padahal dia bukan kenal kamu. Kamu sudah fit dia dengan informasi. Kalau informasi kita kasih salah, dia nggak dengan salah. Nah, itu masalah dengan ChatGPT. Kamu hati-hati. Jadi kita selalu tak mau kasih dia banyak informasi. Biar dia cari sendiri. Benar tidak? Nah, dia carikan itu. Oke? Nah, sekarang ya, untuk belajar Alkitab, ternyata dia sangat bagus. Saya sudah pakai beberapa bulan. Sangat bagus sekali. Kuncinya adalah petunjuk yang kita berikan sama dia. Mereka punya istilah keren, namanya prompt. Prompt, tahu? Prompt. Artinya, kamu tekan dia. Itu namanya prompt. Sesuatu petunjuk kamu kasih, berdasarkan petunjuk itu dia akan buat untuk kamu. Nah, untuk kita ya, untuk belajar Alkitab, saya ada susun satu prompt yang mungkin ya bisa kita pakai. Coba kamu tunjukkan apa yang harus kamu kasih tahu si ChatGPT ini. Di sini siapa yang sudah pakai ChatGPT untuk belajar Alkitab? Angkat tangan. Wah, Ibu Pekcu angkat tangan loh. Ibu Pekcu, kamu angkat tangan ya? Tapi kalian serasa yang sudah pakai ChatGPT itu untuk urusan angkat tangan. Aku mau lihat dulu. Yang sudah pakai. Yang lain belum pakai? Yang sudah pakai lah untuk urusan apalah. Oke. Jadi yang sudah pakai untuk belajar Alkitab, yang sudah pakai untuk belajar Alkitab ada? Ya hamba Tuhan ya tak usah angkat tangan. Kalau kalian masih belum pakai, keterlaluan juga itu. Jadi belum pakai ya? Oke, saya ngajar kamu caranya ya. Sudah belum? Nah, saya tulis dalam bahasa Inggris. Ya, karena dia kan dibuat oleh orang Inggris. Jadi kalau pakai bahasa Inggris, dia sepertinya bisa lebih paham. Tapi hasilnya saya akan sudah tulis dalam bahasa Indonesia. Nah, ChatGPT ya, ini bukan manusia gitu loh. Dia tuh bukan seperti kita punya brain, otak. Ya, kita ini otak, kita bisa analisa. Dia enggak. Dia hanya melihat pola. Dia itu ya sudah di-train dengan miliaran kata, kalimat. Sehingga waktu kita tulis sesuatu, dia cari kata-kata itu, temukan polanya, dia kasih kau jawabannya. Tapi karena dia sudah di-train dengan begitu luas, makanya dia bisa kasih jawaban yang tepat gitu. Jadi kita harus bantu dia untuk mengarahkan dia punya pikiran. Kalau kamu tiba-tiba tanya, tuliskan tentang batu bata, dia mungkin agak pusing sedikit loh. Tapi kita kalau mau tuliskan tentang batu bata yang dipakai untuk buat rumah, kita persempit apa yang harus dia tulis, sehingga dia akan lebih terarah. Nah, jadi ketika kita susun satu petunjuk untuk dia, kita harus bantu arahkan pikiran dia dulu ke arah mana. Nah, karena kita ini mau dia mencari jawaban ke arah yang berurusan dengan Alkitab, jadi kita kasih tahu dia, I am a Bible teacher. Ya, Bible teacher ini, dia tidak lagi pergi periksa mungkin sastra apa, dia sudah tidak ke sana lagi. Dia sudah fokus, ini Bible teacher nih, berarti ke Bible. Ya, I am a Bible teacher. Nampak tak di belakang? Tak nampak, nanti saya kirim promptnya ke grup gereja ya. Saya kirim sekarang dia. Oke, pelan-pelan ya. Nah, jadi terangkan, I'm a Bible teacher, preparing some discussion questions for a small group Bible study. Jadi kita kasih tahu dia nih, saya lagi mempersiapkan sejumlah pertanyaan untuk kelompok, untuk studi Alkitab di dalam kelompok kecil. Dia lebih ngerti lagi. Jadi
Ini ya yang mau saya bicarakan. Ya, I am going to study James 1, chapter 1, verse 1 to 8. Nah, kamu ganti aja. Kamu belajar apa? Kalau kamu belajar Markus, ya kamu tulis Markus. Yang saya temukan ya, dia akan menjawab dengan sangat-sangat bagus kalau kita ada tanya satu ayat. Ya, kalau kita tanya dia sekaligus 8 ayat, dia rangkum-rangkum. Tapi kalau kita betul-betul mau detail, kamu tanya dia ayat per ayat. Ayat 1 dulu tanya, tertanya dia ayat 2 lagi, tanya ayat 3 lagi. Nanti kamu dapatkan jawaban yang lengkap, super lengkap. Tapi untuk kita mungkin bolehlah per passage saja. Ya, 8 ayat sekaligus jalan ya. Nah ini kalian ganti. Nanti kalau ada yang belajar di Markus, ganti Markus ya. Bagaimana yang mau kamu pelajari, kamu tulis di situ. Nah kita kasih dia nih, kasih dia petunjuk. You should provide clickable references for the sources used in preparing the explanation. Kita bilang kamu kasih referensinya. Bahan ini kamu susun, kamu ambil informasinya dari mana, dari website mana, dari situs mana, kamu kasih tahu saya. Dan website itu harus bisa diklik dan bisa dibuka. Tak ada gunanya, dia bilang aku ambil dari wiki. Kamu tak tahu kan wiki yang mana tuh. Tapi ini harus bisa diklik langsung ke halaman di mana diambil. Jadi kita bisa baca ke sana, untuk cek informasi yang dia susun ini apakah sesuai dengan website yang dia gunakan sebagai sumber referensinya. Ya. You should provide clickable ya, yang bisa diklik ya, yang bisa dibawa ke sana. Here's how you should proceed to help me study passage. Nah, kita bilang, ini caranya langkah demi langkah, kamu bantu saya belajar bagian cerita ini. Pertama, write out the verses in line. Lembaga Kitab Indonesia TB version. Kita mau dia tulis dulu Alkitabnya. Kalau kita mau dia tulis dari Mandarin, kita bilang you write out in Mandarin, Hehepan version atau apa. Kita mau tulis bahasa Inggris, kamu tulis saja. Kamu mau dia suruh tulis bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa pun boleh. Kasih petunjuk. Write out in KJV Inggris, Lai, Hehepan Mandarin. Nah dia tulis semua lengkap. Inggris dulu, Indonesia. Dia keluarkan semuanya itu. Sesuai dengan petunjuk. Ya. Kedua, explain the background of the passage such as the author, the time, place, rating, occasion, etc. Kita minta dia jelaskan ya, apa latar belakang daripada ayat-ayat ini. Siapa yang tulis ayat ini? Kapan dia tulis? Di mana dia tulis? Apa yang menyebabkan dia tulis hal-hal ini? Dan hal-hal lain yang berhubungan dengan latar belakang. Dia akan pergi jelaskan semuanya itu. Ya. Explain the significance of names, events, quotation from the OT or NT that are mentioned in the passage. Minta dia jelaskan, kalau ada nama ini apa maksudnya. Kalau dia ada sebut sesuatu istilah, itu istilah maksudnya apa. Kalau dia ada sebut sebuah tempat, apa yang penting dengan tempat itu sehingga ditulis dalam ayat-ayat ini. Kalau dia ada kutip perjanjian lama, di mana dia kutip? Apa arti penting kutipan di perjanjian lama ini? Kita sudah jelaskan semuanya. Lanjut. Okay. Explain the theological significance of the passage. Secara teologis, apa arti penting dari beberapa ayat ini? Ya. Lanjut. Explain, kita minta penerapannya. Ya. Explain the application of the passage that can build up the faith, love, and hope of believers. Jelaskan bagaimana ayat ini bisa diterapkan di dalam kehidupan orang Kristen. Fokus untuk membangun iman, kasih, dan pengharapan. Ya. Lalu ini, create 10 questions and answers from the passage for group discussion. Kita minta dia susun 10 buah pertanyaan dengan jawabannya. Ya. Nah, inilah yang nantinya mau kita pakai untuk diskusi. Jadi gurunya sudah tahu tuh jawabannya itu, karena sudah dijawab oleh ChatGPT. Jadi kamu tinggal diskusikan dengan anggota, bahas sana bahas ini, tapi kamu tak punya jawabannya. Ya. Berikutnya lagi, write all your explanation in bahasa Indonesia. Kira kita kan mau pakai bahasa Indonesia, kamu tambah satu petunjuk lagi. Kalau kamu mau dalam Mandarin, write out your explanation in Mandarin. Nah, dia tulis semuanya dalam Mandarin. Kalau kamu
ingin tahu ya dalam bentuk India seperti apa, sudah tulis dalam bahasa India. Anda tuliskan semua dalam bahasa India. Oke? Nah, sekarang kita uji coba ya. Dengan prompt ini bagaimana hasilnya? Bisa? Cepat tuh dia tulis tuh. Oke, naikkan ke atas, naikkan ke atas. Nah, jadi gini ya. Oke, ini kan ayatnya dia kutip nih. Oke, kutip sampai selesai. Nah, sudah selesai. Nah, tadi kita kan suruh dia jelaskan kan latar belakangnya. Dia jelaskan sekarang. Baca ya. Yakobus adalah saudara tiri Yesus. Salah satu pemimpin utama dalam jemaat Yerusalem. Surat ini ditulis sekitar tahun 45 sampai 50 Masehi. Oke. Menjadikannya salah satu kitab perjanjian baru tertua. Sasaran utama surat ini ada ditulis dikirim kepada orang-orang Yahudi yang telah tersebar di berbagai tempat. Yakobus menulis untuk menguatkan mereka dalam iman, terutama dalam menghadapi pencobaan dan penderitaan. Ini adalah latar belakang. Kenapa dia tulis ayat-ayat ini? Kalau dulu kita harus pergi cari buku namanya Pengantar Perjanjian Baru atau New Testament Introduction. Ya, textbook seperti itu bahwa kita bisa dapat informasi demikian. Tapi sekarang ChatGPT dalam hitungan detik kasih kita jawabannya. Tapi karena dia sudah pergi baca buku itu semua. Ngerti? Dia sudah baca semua buku itu, sedia train ke sana. Sehingga dia bisa ambil dengan cepat kasih ke kita. Lanjut ya. Nah, signifikan nama peristiwa dan kutipan. Ya. Dia bilang Yakobus ini nama umum di kalangan Yahudi. Tapi penulis surat ini diyakini sebagai Yakobus, saudaranya Yesus. Kedua suku di perantauan, itu maksudnya apa? Nah, mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang tersebar akibat pembuangan atau penganiayaan. Lalu pencobaan itu maksudnya apa? Dalam konteks beberapa ayat tadi, bisa berarti ujian iman yang diizinkan oleh Allah untuk membentuk karakter dan ketekunan. Lalu hikmat itu apa? Dalam tradisi Yahudi, hikmat lebih dari sekedar pengetahuan. Ini adalah pemahaman ilahi untuk menjalani hidup dengan benar. Lalu setelah teologis, apa yang penting tentang ayat-ayat ini? Baik. Pencobaan sebagai sarana pertumbuhan. Penderitaan bukanlah akhir, tapi alat Allah untuk memperkuat iman kita. Hikmat dari Allah. Yakobus menekankan pentingnya hikmat dari Allah dengan iman tanpa keraguan. Keteguhan iman, bimbang dalam iman menunjukkan kestabilan rohani, ketidakstabilan rohani yang menghambat hubungan dengan Tuhan. Lalu aplikasinya praktisnya seperti apa? Bagaimana bisa diterapkan dalam hidup kita? Ya. Menghadapi pencobaan dengan sikap benar, kita diajak untuk melihat pencobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh, bukan sebagai halangan. Nah, ini penerapan untuk kita gitu. Berdoa dengan iman, meminta hikmat harus dilakukan dengan keyakinan penuh pada Tuhan. Menjaga hati yang teguh, hidup yang tidak mendua hati akan memiliki ketenangan dan kepastian Allah. Nah, tunggu, sebentar ya sini. Nah, hal-hal yang sudah kita baca tadi itu kenapa saya suruh dia jelaskan? Karena saya mau pengajarnya itu punya pengetahuan tentang apa yang dibicarakan ini. Ya, kamu masih bisa menggali dia lebih dalam lagi. Jadi kita tidak mau hanya suruh dia buat pertanyaan dan jawaban. Lalu kamu hanya datang berbekal jawaban. Ya, yang penting aku bisa jawab nanti. Tapi kamu tak ngerti passage itu. Itu tak bagus. Kamu harus ngerti ini sesungguhnya lagi bicara apa. Barulah kita dapat pertanyaannya untuk didiskusikan. Nah, saya lihat pertanyaan dia buat ya. Pertama, siapakah Yakobus dan kepada siapa yang menulis surat ini? Mengapa Yakobus menyebut pencobaan sebagai suatu kebahagiaan? Bagaimana pencobaan dapat menghasilkan ketekunan dalam hidup orang percaya? Apa arti sempurna dan utuh dalam ayat 4? Mengapa hikmat begitu penting dalam menghadapi pencobaan? Bagaimana cara meminta hikmat dari Allah menurut ayat 5? Apa bahaya dari sikap bimbang dalam iman? Bagaimana kita bisa menerapkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari?
Bagikan pengalaman pribadi tentang bagaimana perjuangan telah mengikut iman Anda. Jawabannya gimana? Jawabannya? Gratis tadi kasih jawaban. Kalau kamu hadapi masalah ini dan dia tak jawab di bagian belakang ini, write something, please provide the answers. Tulis. Nanti dia jawab. Sudah? Jawabannya keluar? Jadi siapakah Yakobus dan kepada siapa yang menulis? Jawabannya adalah Yakobus, saudati, sudah benar. Jadi kita yang memimpin KTB belajar sudah tenang gitu loh. Karena pertanyaan itu sudah punya jawaban semua. Ya, tapi jangan hanya bikin Q&A. Belajar dulu semua AI itu, kemudian baru gunakan Q&A untuk kita diskusi. Nah, dengan demikian ya, yang menjadi penggagas KTB itu menjadi sangat-sangat mudah sekali. Ya. Jadi gunakan ChatGPT ini untuk bantu kamu dalam pelayanan. ChatGPT itu bisa membantu kita menggali sangat dalam. Saya kasih kamu satu contoh, gimana saya belajar ya Alkitabnya ini. Kamu kasih prompt yang saya kirim kamu itu. Saya akan sudah gali dari segala macam sisi gitu loh. Ayat demi ayat. Oke, perbesar ya. Jadi gini. Jadi saya mau dia explain Matthew satu ayat saja. Nanti. Explain Matthew 1:1 in detail, pointing out important theological significance, quoting from KJV, Lai Indonesian Bible and Chinese Preferred Union Bible with Han Pinyin, using Greek word study and grammar, relating it to the OT, NT, and Judaistic teaching, with application to husband and wife, children and parent, employees and employers. Turun. In the explanation of the passage, you should quote the passage verse by verse in Scrivener Greek Textus Receptus, using easy to read Greek font that is bold and super large. Then explain verse by verse using historical and cultural background of the New Testament times and Old Testament. The Greek word study, paying attention to etymology, gender, number, and case. Greek verb tenses, Greek grammar, and significance of the sentence construction. Write your explanation in bahasa Indonesia. Itu dibuang aja bahasa Indonesia itu. Nah, kamu lihat gimana dia hasilkan. Nah, dia tulis dulu bahasa Inggrisnya. Kalau dia tulis bahasa Indonesianya, dia tulis dalam bahasa Chinese dengan Han Pinyin-nya. Ya, dia tulis dalam bahasa Greek-nya. Lalu dia jelaskan ayat demi ayat, ya latar belakang. Nah, lalu dia go to word studi kata dan analisis grammar. Nah, dia jelaskan pelan-pelan ya. Nah, dia jelaskan semuanya ini. Ini semuanya adalah pengetahuan yang dulunya kita harus pakai buku penafsir dalam bahasa asli itu baru bisa dapat. Nah sekarang kita dengan ChatGPT dia jelaskan semuanya dengan sangat detail. Oke? Nah. Ya. Terus. Nah, turun ya. Hubungan dengan penyelamat perjanjian baru, turun. Hubungan dengan agama Yahudi seperti apa? Lalu
aplikasinya bagi keluarga suami dan istri, bagi orang tua dan anak, bagi majikan dan pekerja. Lalu dia kasih kamu satu conclusion. Nah ini satu ayat ini. Jadi kalau kita itu tekun ya, ayat demi ayat kita pelajari, kita akan mendapat pengetahuan yang sangat besar melalui ChatGPT ini. Oke? Nah, jadi ini saya berikan kita ada satu gambaran bahwa AI yang satu ini, bagaimana dia itu bisa membantu kita dalam menggali firman Tuhan. Kamu mau dia sedalam apa? Dia bisa buat lakukan. Nah, kalau kita untuk KTB, mungkin kita hanya mau tahu ya maksud bagian ini yang kita baca, lalu kita mau ambil beberapa pertanyaan untuk kita diskusikan. Nah, cukup dengan prompt yang saya berikan yang pertama tadi. Tapi nanti sambil kalian pakai, lalu timbul ide, aku mau tahu apa lagi, mau tahu apa lagi, kamu tinggal tambahkan ke promptnya itu. Nah, nanti dia cari kamu jawabannya. Nah, jadi ChatGPT ini adalah satu alat bantu yang sangat besar bagi gereja. Ya. Kalau dulu kita melakukan seperti ini, kita harus buka kelas ini loh. Harus buka kelas penataran, ya semua pengajar dikumpulkan, dijelaskan latar belakang, ya Efesus itu apa, latar belakang maksudnya apa. Harus ngajar. Tapi sekarang ChatGPT bantu kita belajar. Nah, jadi kita harus manfaatkan dia dengan sebaik-baiknya. Jadi masing-masing kita di rumah, kita bisa tiap hari belajar kita dengan cara ini. Kamu ganti saja referensinya yang mau kamu pelajari. Mau ke Mazmur pasal 1 ya tulisan Mazmur pasal 1 di kalimat hari pertama itu. Ganti. Nah, nanti dia kasih semua penjelasan itu keluar. Dan kamu akan bertumbuh dengan sangat cepat. Lama-kelamaan ya, pendeta itu ya, jadi tak begitu berguna gitu loh. Karena jemaat bisa belajar sendiri. Jadi lama-kelamaan yang menjadi hamba Tuhan itu hanya berguna untuk dua hal. Keteladanannya dan kepemimpinannya. Kalau pengetahuan, jemaat bisa gali sendiri. Paham? Karena ini adalah pengetahuan. Oke? Nah, jadi saya berharap dengan ini semua pengajar jadi semangat. Karena ternyata kita sekarang punya alat bantu untuk belajar firman yang mau kita ngajarkan. Ada alat bantu untuk kita susun pertanyaannya, bahkan jawabannya sudah dibuatkan juga. Jadi kita bisa datang mengajar ya dengan rasa percaya diri yang lebih tinggi. Boleh? Semangatnya semua? Oke, kita sini, semangat. Semangat. Dan sekalian semua pakailah ChatGPT untuk belajar. Ya. Kalau ada suatu hal yang kamu bahas itu, kamu agak ragu, kamu cek ke sumbernya. Atau ragu juga, kamu tanya sama saya. Oke? Tanya sama saya. Ya. Ada yang salah. Aplikasi itu umumnya adalah benar. Karena dia hanya bantu kita melihat ya bagaimana AI ini bisa berhubung sama kita. Itu umumnya bisa benar. Nah, tentang kontennya, isinya, itu kamu kadang-kadang kalau merasa ini agak kok sepertinya tidak seperti yang saya pahami, kamu harus double check. Contoh yang Yakobus tadi. Dia bilang siapa Yakobus tadi? Dia bilang itu adalah saudara tiri Tuhan Yesus kan? Betul? Tapi di dunia teologi ya, itu ada sudut pandangan lain. Bahwa dia itu sesungguhnya adalah Rasul Yakobus atau saudaranya Rasul Yohanes, yaitu Yakobus yang pertama mati syahid. Jadi ada yang berpikir penulis Yakobus ini bukan saudara tirinya Yesus, tapi adalah Rasul Yakobus. Ada yang berpandang seperti ini. Nah, ya. Jadi dalam hal seperti ini, ChatGPT dia akan ambil pandangan sifatnya lebih umum. Bisa ada kesalahan. Tapi umumnya dia itu dia benar lah. Saya cek kebanyakan sih benar. Cuma yang satu ini kebetulan saya tahu ada pandangan lain. Tapi dia tetap ambil itu adalah saudara tiri Tuhan Yesus. Oke? Ada lagi pertanyaan? DeepSeek yang baru muncul beberapa minggu lalu, ada yang pakai? Coba DeepSeek lihat dia seperti apa. Kalau saya tes kemarin, DeepSeek itu tak begitu detail, tapi mungkin karena saya pakai versi gratis dia. DeepSeek itu yang dari buatan Cina, ya, buatan China. Dia pakai ikan paus ya. Lalu yang lainnya, yang Gemini lah, yaitu semua tak berguna, oke?
Karena jawaban mereka tuh sangat tipis-tipis saja. Nah, dia lagi tulis ayat-ayatnya. Nah, dia bilang saudara Yesus juga kan. Waktu penulisan, sasaran pembaca semua sama. Terus tujuannya juga sama. Penjelasan kedua suku perantauan, pencobaan, hikmat, gelombang. Dia ada gelombang laut tuh. Yang ChatGPT tidak bahas gelombang laut ya. Tapi di sini dia ada sebut sedikit. Saya pun tidak tahu apa dia sebut di situ. Pencobaan dan iman, ketekunan, hikmat dari Allah turun. Aplikasi praktisnya, bangun iman, bangun kasih, bangun pengharapan. Kalau pertanyaannya, oke lah, untuk ini saya rasa DeepSeek sama ChatGPT kemampuannya itu kurang lebih sama. Ya, karena apa yang kita minta semua dia berikan. Jadi kalian masing-masing coba aja ya mau pakai ChatGPT atau pakai DeepSeek. DeepSeek yang gratis saya lihat dia agak lelet. Kamu tanya satu kali lagi, yang ketiga kalinya dia sudah lelet, sudah putar-putar. Mungkin karena gratis ya, kamu tak bisa tanya sesuka hati gitu. Tanya sesuka-sukanya tak bisa. Ada jatahannya gitu. Ya. Oke lah, jadi ini adalah bahan yang bisa menolong kita dalam baca firman Tuhan. Saya berharap kita semua bisa manfaatkan dia dengan baik ya. Pakai saja gratis. Karena itu dah saya rasa cukup ya untuk kita menggali pengetahuan yang dibutuhkan. Jadi seminar kita saya rasa cukup sampai di sini ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan kamu belajar sesuatu hal yang bermanfaat. Nah, kita tutup dengan doa. Tuhan Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk seminar dan workshop di sore hari ini. Jadi berilah kami Tuhan kerinduan besar untuk ikut di dalam KTB dan bisa benar-benar bertumbuh bersama jemaat yang lain melalui KTB ini. Bantu kami juga menjadi semangat dengan adanya alat bantu ini untuk mempelajari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati.